Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Adi Mulyono dari kelas IF 22F dan NIM saya 1100. Saya di sini J Jakaria dengan di IF 22F dengan NIM 1241. Nama saya Bimar Spati Damaru dari IF 22F dengan NIM 1290. Di sini kami ingin melaksanakan tugas gudang data yang dimana studi kasusnya yang berlatar belakang di sini perusahaan telekomunikasi ingin memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan atau churn. Data pelanggan ini disimpan dalam data warehouse dan digunakan oleh tim data science untuk membuat model klasifikasi. Nah, ini contoh sumber data dari warehouse-nya, yang dimana ini contoh kolom-kolomnya seperti ini. Nah, di sini kita mengambil data dari berbagai sumber, lalu kita ekstrak dan kita gunakan, kita transfer untuk menghitung rata-rata tagihan bulanannya, ubah jenis paket ke bentuk kategorikal, dan tangani missing value-nya. Lalu data disimpan dalam tabel faktual dalam gudang data. Untuk processingnya kita menggunakan one hot encoding untuk jenis paket dan normalisasi kolom numerik. Oke, ini untuk data codingannya ini kita mengambil dataset dari Kaggle dan akan dijelaskan oleh saudara JJ. Oke, di sini kita pertama mengambil datasetnya dari Kaggle. Setelah itu kita print untuk menampilkan datasetnya. Jadi datasetnya ada banyak ya, di sini ada customer, gender, senior citizen, partner, dependent, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cek missing value-nya ya. Cek missing value. Setelah itu kita total charge-nya untuk string kosong. Jadi kita hapus dulu nih string yang kosong itu, kita ubah, terus kita cek. Nah, jadi seperti ini. Jumlah missing value per kolomnya awalnya kan dari 0, setelah kita ubah missing value yang menjadi total charge. Di sini di kolom total charge ada 11 kolom menjadi 732. Nah, setelah itu kan dihapus. Nah, jadi yang awalnya ada di 7043 sekarang tinggal 7032. Nah, setelah itu di sini kita dinormalisasi ya. Yang tadinya no internet service kita ubah menjadi no saja. Nah, ini codingannya di replace no internet service menjadi no aja. Nah, jadi seperti ini. Yang awalnya itu Di multiple lines. Nah, di multiple lines ini yang awalnya kayak no internet service, no phone service, sekarang menjadi no semua. Nah, ini setelah itu kita datanya tuh kita buat salinan, kita encoding, kita copy. Jadi biar data yang aslinya itu tetap normal, tetap seperti awal, kita ubah-ubahnya tuh data kopiannya. Nah, setelah itu kita distribusi charge secara keseluruhan. Nah, di sini kita hitung dulu nih charge dari yang data yang tadi kan udah ada charge-nya. Nah, jadi yang no-nya berapa persen, terus yang yes-nya berapa persen. Nah, di sini untuk no-nya ada di 73%, 73,4%, dan untuk yang charge-nya di sini ada 26%. Nah, di sini distribusi charge berdasarkan tenure, berdasarkan bulan. Nah, di sini tuh kita cari paling banyak orang yang charge dan tidak charge tuh pada bulan keberapa berdasarkan per bulan. Nah, untuk yang charge-nya tuh kebanyakan di bulan pertama. Di bulan pertama charge-nya tinggi. Mungkin karena ada beberapa masalah yang membuat dia, atau mungkin dia pengen coba-coba aja di bulan pertama itu untuk si ininya wifi di telekomunikasinya. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya untuk yang charge lumayan stabil ya di sini untuk bulan-bulan selanjutnya. Nah, terus di sini kita akan cek fitur yang berpengaruh terhadap chance. Nah, jadi fitur apa sih yang membuat kebanyakan orang-orang pada chance tuh pada berhenti berlangganan tuh? Nah, sini kita cari dan kita urutkan berdasarkan 10 fitur yang berpengaruh terhadap chance. Nah, sini dibuat satu ya. Jadi yang presentasinya tuh di paling mendekati satu, di situ yang paling banyak fitur yang sangat berpengaruh untuk
charge orang gitu yang untuk berhenti berlangganan. Salah satunya adalah monthly chargers atau biaya bulanan. Nah, di sini ada monthly charger, total charger, tenure. Kayak orang-orang udah lama bosen pengen ganti vendor gitu atau apa. Nah, setelah itu kita melakukan prediksi. Nah, untuk melakukan prediksi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan dulu ya, nama saya Bima Ruspati Damaru. Nah, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, JJ ya. Setelah dilakukan klasifikasi untuk pengelompokan di mana berapa persen charm dan tidak, lalu dilihat juga ditinjau charm tidaknya dari bulan mereka berlangganan, dan terlihat di awal-awal berlangganan mereka banyak yang charmnya ya, seperti yang dijelaskan oleh JJ tadi. Mungkin faktornya adalah mereka coba-coba atau bagaimana. Nah, setelah itu kita ingin melakukan prediksi terhadap probabilitas orang-orang tadi charm atau tidak, jadi memutuskan kontraknya atau tidak. Nah, pertama kita import dulu library yang kita butuhkan ya, seperti train test. Terus di sini kita menggunakan algoritma yaitu logistic regression untuk melakukan prediksinya ya. Oke, pertama kita split dulu karena di atas tadi sudah menggunakan random forest ya untuk menentukan fitur-fitur yang berpengaruh ini. Jadi datanya sudah dibagi antara X dan Y-nya. Sekarang tinggal kita lanjutkan. Kita split datanya sudah itu, lalu kita bagi menjadi data train dan data test. Di sini kita menggunakan test size-nya 0,2 ya, artinya kita menggunakan sampel 80% untuk train dan data testnya 20%. Nah, ini setelah di print kita lihat untuk jumlah datanya terbagi dua, data trainnya sekitar 5.000 sekian dan data testnya sekitar 1.400 sekian. Lalu kita buat latihan modelnya karena kita di sini menggunakan logistic regression ya. Jadi kita masukkan untuk codingan logistic regressionnya dan kita ujikan terhadap data train dan data X dan data Y-nya yang tadi ya, yang sudah kita bagi. Oke, setelah dilakukan prediksi, nah tadi kita lakukan prediksi terhadap data targetnya. Lalu setelah itu kita lakukan pengecekan akurasi dari algoritma yang kita terapkan tadi, yaitu logistic regression. Dengan data di atas kita lakukan prediksi dengan logistic regression. Hasilnya adalah untuk akurasinya itu sekitar 78%. Artinya sudah lumayan bagus ya. Jadi data algoritma yang kita terapkan itu sudah cukup bagus untuk angka 78%. Dan ini adalah tabel dari confusion matrix-nya. Nah, ini untuk hasil pengujiannya, F1 skornya sekitar 85% untuk yang no charm, dan yang charmnya itu sekitar 50%. Untuk total akurasinya sekitar 78%. Nah, ini setelah itu kita lakukan prediksi ya. Jadi ketika ada pelanggan baru dari data yang dia sudah menginputkan data-datanya, jadi nanti kita bisa mengetahui prediksinya. Kita memprediksi bahwa si orang ini akan churn atau tidak, jadi akan menjadi pelanggan tetap atau akan berputus langganan nantinya. Nah, ini kita gunakan sampel ya, kita ambil satu sampel dari data kita, data test set. Lalu
kita lakukan prediksi atas data itu ya. Contohnya jadi seperti ini. Misalnya kita ambil satu data yang isinya seperti ini, gendernya ya satu, terus ya isi kolom-kolomnya kurang lebih seperti ini, maka probabilitas pelanggan ini akan churn adalah 0,045%. Artinya kecil sekali ya. Artinya si pelanggan ini kemungkinannya dia tidak akan churn atau melanjutkan berlangganan. Ya jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari logistic regression yang kita gunakan untuk prediksi dan contoh untuk mendeteksi jika ada pelanggan baru apakah dia nantinya akan churn atau tidak. Ya baik, jadi kesimpulan dari pipeline ini, perusahaan telco yang dapat memahami pola churn dapat mengetahui faktor penyebab utama dan memanfaatkan model prediksi untuk membuat keputusan berbasis data demi menurunkan churn rate dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi itu kesimpulan dari kami terhadap studi kasus ini. Baik, mungkin kami tutup saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.